Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ULTJ kuartal keempat tahun 2020. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hot suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham ULTJ ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri makanan dan minuman. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan makanan dan minumannya. Terkait segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ULTJ. Untuk kepemilikan sahamnya dimiliki oleh Sabana sebesar 43,98%, Prawira Wijaya sebesar 21,4%, masyarakat sebesar 24,62%, dan sisanya treasury sebesar 10%. Dan teman-teman, ini adalah produk-produk yang dihasilkan oleh ULTJ, dan memang yang paling terkenal itu Ultramilk sama teh kotak ya teman-teman, yang sering kita konsumsi. Terus terkait dari segi pendapatan, teman-teman bisa lihat dari 2014 sampai 2020 sebenarnya cukup konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2020 mengalami penurunan sedikit sebesar 3,2%. Dan ini disebabkan oleh pandemi ya teman-teman, di COVID-19 ini yang membuat dari segi pendapatannya mengalami penurunan. Terus dari segi net profitnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10%. Jadi dari segi revenue-nya turun, tetapi dari segi net profitnya mencetak laba yang lebih baik ya teman-teman. Jadi ini perusahaan mungkin juga marginnya dinaikkan atau dari segi harganya dinaikkan, dan dari satu sisi juga efisiensi ya teman-teman, itu yang membuat dari Ultra Jaya Milk ini atau ULTJ ini mengalami net profit yang lebih baik. Terus dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 33,3%. Dan kenaikan aset ini cukup tinggi ya teman-teman, 33% ini disebabkan karena dari segi hutangnya juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan teman-teman. Jadi kenaikannya mencapai 309,1% ya teman-teman dari segi hutangnya. Tetapi memang dari dulu untuk hutang dari ULTJ ini selalu sedikit. Terus dari segi modalnya juga konsisten mengalami kenaikan, tetapi di 2019 dengan 2020 mengalami penurunan sebesar 13,2%. Dan ini adalah summary rapor keuangannya dari 2014 sampai 2020. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit marginnya di sekitar 18,33%. Jadi ini bagus sekali ya teman-teman. Dan ini mencetak rekor dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana rata-ratanya mungkin kita bisa mendapatkan sekitar 14%. Terus dari segi EPS-nya menjadi 95 dan membuat PER-nya menjadi 16,81 kali. Dan ini juga per yang paling rendah ya teman-teman dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, yang dimana karena kenaikan EPS yang cukup signifikan, tetapi dari segi harga mengalami penurunan yang sedikit saja. Jadi itu yang membuat pernya menjadi turun sangat banyak. Terus dari segi book value-nya, untuk book value sekarang di 424, dan kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, kita bisa menemukan PBV-nya di 3,77 kali. Jadi ini untuk secara histori pun kita lihat memang rata-rata dari PBV dari ULTJ ini sekitar 3,5 ke atas ya teman-teman untuk dari segi PBV-nya. Terus dari segi DER-nya di 0,8 kali, ya ini dimana di 2020 mengalami kenaikan hutang. Dan kalau kita bandingkan dengan sebelum-sebelumnya memang rata-rata masih di bawah 0,5 ya teman-teman untuk dari segi DER-nya. Cuman di 2020 ini mengalami kenaikan ya teman-teman dari segi DER-nya. Terus untuk dari segi ROE-nya di 22,45%, dan ini sangat bagus ya teman-teman, mencetak ROE lebih tinggi lagi, mencetak sampai angka 2. Yang sedangkan kalau kita lihat secara histori untuk rata-ratanya mungkin di sekitar 15% ya teman-teman untuk ROE-nya. Terus untuk dari segi ROA-nya di 12,5%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 1.600, dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 1.200. Jadi masih memiliki margin of safety minus 25%. Dan ini ada kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa, saya berikan oke untuk perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan juga. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya masih di bawah 1. Untuk book value saya berikan no karena harga jual sekarang di atas harga book value-nya.
Untuk secara sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liquidity-nya oke, saya berikan satu sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan no karena negatif ya teman-teman. Terus untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk ULTJ ini masih sangat royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 9 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ULTJ ini? Secara fundamental memang untuk saham ini sangat bagus ya teman-teman, tetapi secara valuasi untuk sekarang ULTJ ini termasuk overvalue. Jadi itu saya tidak masuk ya teman-teman di ULTJ ini karena memang masih sangat mahal untuk saham ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.